Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 13 Juli 2020, siswa-siswi SMK Dharma Bakti Adi Soler Kabupaten Tangerang pada hari ini akan memulai kegiatan yang namanya masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang biasa kita sebut MPLS. Siswa-siswi yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Dr. Andes Albilal MSI. Pada kesempatan hari ini akan membawakan materi arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Sebelum ke materi, siswa-siswi yang berbahagia, bahwa tahun ajaran tahun hari ini adalah berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya, karena pada tahun ini adalah sedang ada wabah pandemi atau COVID-19. Ini terjadi di seluruh dunia, ya, termasuk Indonesia. Mudah-mudahan peristiwa atau pandemi ini segera berakhir, karena dengan adanya pandemi ini semua kegiatan hampir seluruh dunia terganggu, termasuk yang saat ini itu tentang pendidikan. Alhamdulillah, pada tahun ajaran baru ini, sekalipun dalam suasana yang sangat risau atau khawatir tentang pandemi ini, mudah-mudahan ada cara lain, yaitu dengan cara daring atau dengan online atau menggunakan internet. Mudah-mudahan siswa-siswi SMK Dharma Bakti tidak mengurangi kegiatan atau tidak mengurangi rasa kecemasan dalam menuntut ilmu di SMK Dharma Bakti. Selamat datang anak-anak semuanya. Mudah-mudahan di tempat yang baru ini, siswa-siswi ini bisa menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kita ke materi, yaitu makna dan wawasan Wiyata Mandala. Apa itu wawasan? Yaitu suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Sedangkan Wiyata adalah pendidikan Mandala atau tempat. Lingkungan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan, atau kita mencari ilmu di tempat yang baru ini, yaitu di tempat SMK Dharma Bakti Adi. Adapun unsur-unsur Wiyata Mandala, yang pertama adalah sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa ada saling pengertian dan kerjasama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan, hubungan yang serasi antara sekolah, siswa, orang tua, dan lingkungannya. Yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga yang ada di lingkungan SMK Dharma Bakti Adi. Adapun sekolah dan fungsinya, yaitu sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM atau proses
belajar mengajar, yaitu menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya PBM, proses belajar mengajar, untuk membina dan mengembangkan, yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, pandangan hidup atau kepribadian siswa itu sendiri. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan lingkungan, manusia dengan Tuhannya atau Sang Pencipta atau Al-Khaliq. Yang keempat adalah kemampuan berkarya. Adapun fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan dan tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan di dalam suasana yang dinamis atau yang aman dan nyaman, yaitu di sekolah dan di dalam kelas. Berikutnya, ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar adalah ada guru dan siswa, timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar, dan bekerja keras. Yang ketiga yaitu terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Berikutnya, prinsip sekolah. Sekolah adalah sebagai wiyata mandala, selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga mencegah masuknya paham sifat atau sikap perbuatan yang secara sadar ataupun tidak sadar dapat menimbulkan pertentangan sesama karena perbedaan suku, agama, asal-usul, keturunan, tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu, sekolah harus memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut atau aturan-aturan yang harus dimiliki. Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini, sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah yang kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, yaitu mulai dari berorganisasi atau bermasyarakat, bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup atau PLH, atau bahkan pengamalan yang sesungguhnya. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik atau guru. Bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Dalam bimbingan, peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua atau bahkan menjadi seorang kakak atau saudara. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil, merata bagi stakeholdernya. Hal tersebut bisa berupa pemerataan kesempatan mendapat transfer of knowledge maupun transfer of experience dengan tanpa membedakan baik dari segi kemampuan, ekonomi, kemampuan intelijensi, dan juga kemampuan fisik atau
gagasan sekolah inklusif. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa atau peserta didik. Prinsip ini sejalan dengan teori multi-intelijensi, yaitu dari Howard Gardner, yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama sekolah. Kemampuan bersosialisasi, kemampuan kinestetik, kemampuan seni, dan kemampuan lainnya juga perlu diperhatikan secara seimbang. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi, peningkatan kemampuan intelektual, emosional maupun kemampuan lainnya mendapat perhatian yang seimbang. Yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerjasama dalam kelompok, dan lain-lain di dalam kelasnya. Sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak, sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah dan bersahabat, cinta negara, cinta lingkungan, siap bantu-membantu, khususnya kepada yang kurang atau yang beruntung atau yang kurang beruntung, merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk di dalam lingkungan sekolah. Yang kedelapan, sekolah juga sebagai wahana pendewasaan diri di dalam dunia yang berubah begitu cepat. Salah satunya adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki setiap peserta didik atau siswa dalam kompetensi dasar. Belajar secara mandiri dengan proses pendewasaan yang diberikan sekolah, pendidik tidak perlu lagi menjejali pemikiran peserta didik atau siswa dengan perintah. Lebih dari itu, peserta didik atau siswa akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar ketika ia mencari dan mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk hidupnya. Yang kesembilan, sekolah juga sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran masyarakat di lingkungan sekolah. Anak-anak siswa yang berbahagia, pada tahun ini memang tahun-tahun penuh keprihatinan, maka dengan belajar cara ini mudah-mudahan tidak mengurangi siswa-siswi kita ini untuk belajar, ya. Mudah-mudahan semakin rajin belajar, tekun belajar demi masa depan kalian yang masih panjang. Kalianlah yang akan mengubah diri kalian, tidak ada orang lain hanya sifatnya membantu. Semuanya ada di pundak kalian. Mudah-mudahan selamat datang di SMK Lima Bakti, rajin belajar, saling menghormati antara guru siswa dan lingkungannya. Mudah-mudahan anak-anak semuanya belajar dengan harmonis, senang, dan bermartabat dan bersahabat. Terima kasih sekali lagi. Selamat datang di SMA Dalwati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.